Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar Praktikum Pengantar Geologi Tata Lingkungan tahun 2020. Berikut adalah ketentuan-ketentuan untuk membuat tugas besarnya. Yang pertama yaitu setiap kelompok memilih satu peta geologi dan tidak boleh sama dengan kelompok lainnya. Nah, peta geologinya dapat di-download di bit.ly/peta geologi tubes. Nanti setiap ketua kelompok harus melaporkan terlebih dahulu peta geologi yang dipilih oleh kelompoknya ke Kordas untuk didata. Yang kedua yaitu tugas berupa makalah yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 dasar teori, bab 3 pembahasan, dan bab 4 kesimpulan. Nantinya juga dibuat cover dengan mencantumkan ada judul, kemudian tugas besar praktikum pengantar geologi tata lingkungan, kemudian kelompok, anggota kelompok, Institut Teknologi Bandung tahun 2020. Yang ketiga, tugas dikumpulkan dalam bentuk soft copy ke bit.ly tugas besar PGTL 2020 dengan nama file kelompok underscore tugas besar PGTL 2020 dengan format PDF. Dan yang keempat, tugas dikumpul paling lambat tanggal 11 Desember 2020. Dalam tugas besar ini, kalian akan menganalisis peta geologi. Analisis pertama yang kalian lakukan adalah analisis geomorfologi. Yang perlu kalian perhatikan yaitu kontur yang ada pada peta. Amati keadaan gunung dan juga sungai-sungainya. Bahaslah sebaran dari gunung-gunung terhadap daerah datar di sekitarnya, di sebelah mananya, kemudian berapa rata-rata tinggi gunungnya atau bukit, dan sebutkan titik yang tertinggi dan berada pada sisi mana peta di daerah tersebut. Kemudian, berapakah elevasi terendah di daerah peta dan berada di sebelah mana. Dan yang ketiga yaitu di daerah mana saja yang mempunyai lereng datar, landai, terjal, dan sangat terjal. Ke arah mana saja sungai itu mengalir dan bahaslah kondisi sungainya. Ukurannya seperti kecil, besar, atau mempunyai struktur meander atau lurus, dan sebagainya. Analisis yang kedua yaitu analisis batuan dan potensi sumber daya geologi. Yang perlu kalian perhatikan adalah ada berapa satuan batuan di daerah peta tersebut. Sebutkan dan sandinlah deskripsi singkat setiap satuan batuan. Kemudian satuan batuan apakah yang paling luas sebarannya di daerah peta dan berada di sisi mana. Cermati setiap deskripsi satuan batuannya. Pada satuan batuan mana yang mempunyai nilai ekonomis dari sumber daya mineral dan batuan, misalnya migas, kemudian mineral biji, mineral industri, dan sebagainya. Setelah itu, bahaslah struktur geologi yang ada di daerah peta, seperti sesar. Nanti dilihat jumlah dan arahnya, kemudian struktur lipatan, arah sumber lipatannya kemana, atau kemiringan umum batuan sedimennya, kemudian apakah ada intrusi, di gunung apa, dan sebagainya. Analisis yang ketiga yaitu analisis potensi air tanah. Perhatikan di daerah peta satuan mana yang berpotensi menjadi cekungan air tanah. Apakah endapan aluvial, bagian kaki dan lereng gunung api, perbukitan kars, atau pegunungan lipatan. Kira-kira berapa besar potensi air tanahnya? Nah, kalau misal di peta tidak ada informasi mengenai hidrogeologi atau mengenai air tanah tersebut, kalian bisa mencari dari referensi lain. Analisis yang keempat yaitu analisis potensi bencana alam. Kalian harus amati di daerah peta apakah terdapat potensi bahaya geologi yang bisa menjadi daerah rawan bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, letusan dan aliran lahar dari gunung api, gerakan tanah, banjir dan banjir bandang. Bahaslah potensi bencana yang hanya mungkin terjadi di daerah peta tersebut. Gunakan informasi dari berbagai sumber atau referensi untuk membantu dalam menentukan potensi bencana alam di daerah peta tersebut. Dan yang terakhir yaitu analisis potensi pengembangan wilayah. Secara umum, bahaslah potensi pengembangan wilayah di daerah pada peta tersebut. Apakah di daerah tersebut berpotensi sebagai wisata atau mungkin nantinya dijadikan sebagai wilayah industri maupun pengembangan wilayah yang lainnya. Sebagai informasi tambahan, jika dari anggota kelompok kalian ada yang dari Bandung atau di Bandung, kalian bisa berkunjung ke Perpustakaan Pusat Survei Geologi ESDM yang berada di Jalan Diponegoro nomor 57. Nah, nanti kalian bisa ke sana dan bilang ke petugasnya untuk meminta atau mengopi
buku penjelasan detail mengenai peta geologi lembar tertentu sesuai dengan daerah atau peta geologi yang udah kalian pilih untuk membantu dalam penyusunan makalah nantinya. Kemudian yang terpenting, jangan lupa untuk datang di Virtual Field Trip PGTL 2020 pada tanggal 4 Desember 2020 pukul 2 sampai jam 4 seperti jam praktikum sebagai kegiatan penutup praktikum PGTL 2020 yang akan diisi oleh Muhammad Malik Akarohim dari alumni GIA dari tahun 2009. Kemudian kalian wajib untuk membuat resume per orang dari kegiatan tersebut, kemudian dikirimkan melalui bit.ly/resume virtual field trip dengan nama file name_nama_resume virtual field trip dalam format PDF dengan deadline pada hari itu juga maksimal jam 9 malam. Sekian penjelasan mengenai tugas besar praktikum pengantar geologi tata lingkungan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.